Di tengah ketidakadilan dan rasisme Amerika, lahir seorang anak bernama Cassius Clay. Tak ada yang menyangka bocah kurus dari Louisville ini kelak akan menjadi raja di atas ring. Dengan tangan yang menari dan lidah yang tajam, ia bukan hanya petinju. Ia adalah suara perlawanan, simbol keberanian, dan pahlawan bagi jutaan orang. Dia melawan bukan hanya demi kemenangan, tapi demi harga diri dan keyakinan. Inilah kisah sang legenda, Muhammad Ali. Muhammad Ali lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr. pada tanggal 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Lahir di tengah masa diskriminasi rasial yang kuat, ia tumbuh di lingkungan yang keras, penuh tantangan dan ketidakadilan. Suatu hari, sepedanya dicuri. Dalam kemarahan dan kesedihan, Clay kecil melapor ke polisi. Petugas polisi itu bernama Joe Martin, yang juga seorang pelatih tinju. Ketika Clay bersumpah akan menghajar pencuri sepedanya, Joe Martin berkata, "Kamu harus belajar bertinju dulu, nak." Dan dari situlah semua dimulai. Cassius Clay menunjukkan bakat luar biasa dalam dunia tinju. Dengan kecepatan tangan dan kaki yang belum pernah terlihat sebelumnya dari seorang petinju seberat itu, ia memenangkan medali emas di Olimpiade Roma tahun 1990 di usia 18 tahun. Ia membawa pulang medali emas untuk Amerika. Tapi saat pulang, euforia itu pupus. Ia ditolak masuk restoran hanya karena berkulit hitam. Dalam rasa sakit dan kecewa, ia melempar medali emasnya ke Sungai Ohio. Bagi Ali, keadilan lebih penting dari penghargaan. Clay mudah berkembang pesat. Di ring, dia bukan hanya cepat, dia menari. Gerakannya ringan seperti kupu-kupu, pukulannya menyengat seperti lebah. Float like a butterfly, sting like a bee. Kata-katanya jadi legenda. Ia tak hanya bertinju. Ia berpuisi, memprovokasi lawan dengan kata-kata yang tajam, membuat tinju terasa seperti pertunjukan seni. Tapi itu baru permulaan. 4 tahun kemudian, di usia 22, Clay menantang juara bertahan, Sonny Liston. Sebagian besar publik mencemuhnya. Namun, di malam 25 Februari 1964, Clay mengejutkan dunia. Ia menumbangkan Liston dan merebut gelar juara dunia kelas berat. Setelah kemenangan itu, Clay membuat pengumuman mengejutkan. "Saya sekarang Muhammad Ali. Saya masuk Islam dan meninggalkan nama budak saya." Dunia tercengang. Banyak yang marah, banyak yang membenci. Tapi Ali tak mundur selangkah pun. Ali bukan sekadar mengganti nama. Ia menjunjung tinggi nama barunya. Bukan karena ketenaran, tapi karena kehormatan kepada Nabi Muhammad. Suatu hari, ia diminta mencetak tangannya dan menuliskan namanya di sebuah trotoar terkenal, Walk of Fame. Tapi Ali menolak jika namanya ditulis di lantai. "Nama Muhammad adalah nama Nabi besar. Aku tak mau orang menginjaknya." Karena itu, plakat namanya tidak dipasang di lantai, tapi di dinding. Satu-satunya nama di sana yang berdiri. Karena keyakinan, karena cinta, karena hormat. Tahun-tahun 1967, Amerika memanggilnya untuk wajib militer dan berperang di Vietnam. Tapi Ali menolak. "Musuh saya bukan orang Vietnam, tapi ketidakadilan di negara saya sendiri." Sebagai akibatnya, ia kehilangan segalanya. Sabuk juara, lisensi bertinju, bahkan kebebasan. Tapi ia tetap berdiri tegak. Ali menjadi simbol perlawanan. FBI memata-matainya. Publik terpecah. Tapi perlahan, dunia mulai memahami. Dia bukan melawan negaranya, ia sedang menyelamatkan nurani bangsanya. Ia tak bisa bertinju selama hampir 4 tahun saat sedang berada di puncak karier. Namun Ali tidak gentar. Ia berpidato, menyuarakan keadilan, dan berdiri teguh pada prinsipnya. Bagi Ali, kemenangan sejati bukan hanya soal sabuk juara, tapi soal kebenaran. Tahun 1974, Ali kembali ke ring. Tapi banyak yang bilang dia sudah habis. Lalu datanglah malam legendaris, Rumble in the Jungle, melawan George Foreman. Sang monster muda tak terkalahkan. Ali membiarkan Foreman menyerang habis-habisan. Lalu ketika sang lawan kehabisan tenaga, Ali membalas dengan pukulan telak di ronde ke-8. Foreman tumbang, dunia bersorak. Dalam pertarungan ini, Muhammad Ali mengalahkan George Foreman melalui KO di ronde ke-8 dan merebut kembali gelar juara dunia kelas berat. Strategi rope-a-dope yang digunakan Ali dalam pertarungan ini menjadi sangat terkenal dalam sejarah tinju. Ali kembali menjadi juara dunia. Selain menjadi pahlawan di dalam ring, Ali juga menjadi pahlawan di mana saja dan kapan saja. Tahun 1981, Ali melihat seorang pria hendak kehilangan harapan di atas gedung di Los Angeles. Polisi gagal membujuknya, tapi Ali naik ke atap dan berbicara padanya selama 20 menit. Pria itu pun turun.
Ali menyelamatkan hidup, bukan dengan pukulan, tapi dengan kata-kata dan kehangatan jiwa. Ali pernah sengaja mengalah agar temannya bisa menang. Saat masih amatir, Muhammad Ali pernah berada di turnamen tinju lokal. Dalam salah satu pertandingan, lawannya adalah teman dekatnya sendiri. Ali tahu bahwa kemenangan baginya sudah pasti, tapi temannya membutuhkan hadiah uang dari kemenangan itu untuk membantu keluarganya. Tanpa banyak bicara, Ali secara sengaja bermain buruk dan membiarkan dirinya kalah. Dia butuh uang itu lebih dari aku, katanya kemudian. Ali pernah membebaskan warga Amerika dari Irak. Pada tahun 1990 menjelang Perang Teluk, Saddam Hussein menahan sekitar 15 warga Amerika. Pemerintah kesulitan membebaskan mereka. Lalu Muhammad Ali, meski sedang sakit Parkinson, terbang ke Baghdad, bertemu Saddam Hussein secara langsung, dan berhasil membujuknya untuk melepaskan semua tahanan. Itu semua dilakukan tanpa senjata, tanpa jabatan, hanya dengan keberanian dan nama baiknya. Selain itu, Ali dikenal sangat mencintai anak-anak. Ia sering mengunjungi rumah sakit anak tanpa pemberitahuan media, datang diam-diam, membawa mainan, dan menghibur mereka. Salah satu perawat berkata, anak-anak yang tak tersenyum pada siapapun akan tersenyum saat Ali datang. Lebih dari sekadar petinju, Muhammad Ali adalah simbol. Ia berbicara soal kesetaraan ras, perdamaian, keberanian, dan keyakinan. Ia bersahabat dengan tokoh-tokoh besar seperti Malcolm X dan Nelson Mandela. Ia menginspirasi jutaan orang dari berbagai latar belakang dan keyakinan. Ali tak pernah takut menyuarakan kebenaran, bahkan jika harus kehilangan segalanya. Pada tahun 1984, Muhammad Ali didiagnosis mengidap penyakit Parkinson. Tubuhnya melemah, namun semangatnya tetap menyala. Bahkan saat tangannya gemetar dan suaranya bergetar, ia tetap hadir di depan publik, termasuk saat menyalakan obor Olimpiade Atlanta tahun 1996. Sungguh, momen yang menggetarkan dunia. Seorang legenda berdiri dengan penuh keberanian, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya di otot, tapi di hati. Muhammad Ali meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2016. Namun kisah dan warisannya tetap hidup. Ia bukan hanya dikenang sebagai the greatest, si terbesar dalam olahraga, tetapi juga sebagai pejuang kemanusiaan, simbol perjuangan hak asasi manusia, dan inspirasi global. Dia berkata dia adalah yang terbesar dan dia membuktikannya, bukan hanya dengan tinjunya, tetapi dengan hatinya. Muhammad Ali telah tiada, namun semangatnya hidup selamanya. Bukan hanya sebagai petinju, tapi sebagai legenda kemanusiaan. Semoga kisah Muhammad Ali menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan. Tindakan kebaikan, sekecil apapun, akan selalu dikenang dan memberi dampak yang abadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.